Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Apa kabar sobat Teguh semua? Sekarang kita ada di Bekasi dan di konten kali ini saya diundang nih sama podcast kita, podcast handal kita, ada Mas Estu. Dan kali ini videonya spesial. Kita bukan bikin video trip report, tapi kita bakalan bikin video talk show gitu ya Mas ya. Nah, saya diundang nih. Jadi posisinya bukan saya yang sebagai moderator, bukan saya yang aktif nanya, tapi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas Estu. Nah, Mas Estu ini punya apa sih istilahnya? Podcast ya, podcast Spotify. Apa tuh Mas namanya Mas? Namanya Podcast Pernah Ngebis. Podcast Pernah Ngebis di mana? Spotify. Nah, dicatat ya, Podcast Pernah Ngebis. Jadi hasil dari talk show kita kali ini akan diupload juga ke Spotify, Podcast Pernah Ngebis. Nah, seperti apa sih lengkapnya? Stay tune di video talk show ini dan bisa didengarkan juga di Spotify Podcast Pernah Ngebis. Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan Podcast Pernah Ngebis di episode 4. Kali ini agak spesial. Tamunya dari jauh, dari Tangerang. Planet ya? Beda planet. Kita ada di Merkurius, dia ada di Venus. Sama-sama panas. Oke. Di depan saya ada Kadek Aditya Lama Wisnu. Halo semua pendengar dan penonton. Hey. Kebetulan kita tag dua platform ya, satunya Spotify, satunya YouTube. Asli ini spesial banget, saya diundang ke podcast Spotify-nya Mas Estu, terus juga sambil tag ke video juga ya Mas. Mantap, kolaborasi kita. Iya, kapan lagi saya diundang collab sama YouTuber ya. Oke, Kadek apa kabar? Baik, sangat baik. Kayaknya lelah banget dari Tangerang ya, naik KRL. Iyalah, beda planet gitu ya, dari Tangerang ke planet Bekasi ya, jadi melelahkan. Tadi berangkat jam berapa dari rumah? Jam 10. Jam 10, tadi dia mendarat di stasiun Bekasi Timur jam 12 kurang lah ya, kurang lebih 2 jam perjalanan. Bagaimana sampai di Bekasi? Lumayan ya, naik KRL ternyata enak juga ya. Kapan? Walaupun sebagai penggemar bis gitu ya, ternyata naik KRL enak gitu. Iya, terus kapan terakhir ke Bekasi? Mampir doang di Agen kalau naik bis akap. Oke. Berarti sejauh ini taunya Bekasi itu di Depsos ya? Depsos belum doang. pernah sampai ke dalam-dalam ya? Padahal Bekasi itu nggak cuma Depsos, tapi orang-orang taunya Bekasi itu Depsos. Iya, penggemar bis pasti taunya kebanyakan Depsos ya. Ambil kan ada sebutan Bekasi kota bis bagus. Semua bis bagus masuk Bekasi Iya. itu. Itu nggak tahu slogan dari siapa, pokoknya ada. Nanti kita undang di episode selanjutnya. Mantap. Kadek mau nanya, Boleh. sekarang kan Kadek jadi semacam influencer ya di bidang bismania ya. Terus juga punya konten-konten. Bagaimana perasaan kamu tentang apa yang kamu rasakan jadi bismania sekarang ini? Ya, yang pertama thank you banget udah diundang di sini Mas Estu sebagai podcaster handal kita. Oh enggak, kita masih baru nih, masih sama-sama merilis lah dari bawah. Ya pasti mungkin perasaan yang kita rasakan sekarang tuh sama ya, kita sama-sama semangat gitu ya Mas ya untuk bikin konten gitu ya, untuk nggak lain untuk mengedukasi masyarakat atau sesama penggemar bis juga di Indonesia gitu ya. Dan kita juga pasti berusaha memperkenalkan gitu ya, gimana sih dunia bis di Indonesia, dan yang pasti selalu berusaha untuk men-share nilai-nilai positifnya. Pasti kita punya perasaan yang sama itu. Pasti itu semangat ya. Jawabannya sangat bagus ya. Dulu saya tahu Kadek itu di Facebook itu tahun-tahun 2013. No, kita berteman di Facebook tahun 2011. Oh ya? Oh iya, saya masih ingat. Tadi masih di kereta aku cek loh. Ternyata dia lebih riset di luar ya. Oke, gak apa-apa. Jadi dari tahun 2011 nih teman-teman, aku sama Mas Estu itu udah berteman di Facebook. Tapi sekarang 10 tahun kemudian baru ketemu di sini di Bekasi. Kita sebelum belum pernah ketemu sama sekali. Sekali belum ketemu. Kita baru ngobrol tuh di sosial media ya. Belum sampai ngobrol intens sampai ketemu perma tuh belum pernah. Mungkin kita pernah ketemu di LB mungkin. Cuma belum sampai tegur sapa. Iya ya, zaman dulu kan
masih sering gitu ya kalau teman-teman seumuran sama kita gitu ya, hunting di Lebak Bulus gitu. Wah, itu masih mungkin ya pernah ketemu tuh. Dulu kapan mulai hunting Lebak Bulus? 2013 ya kira-kira. Paling aktif tuh 2013. Terus menjajakan kaki pertama di Lebak Bulus tuh 2012 deh kalau nggak salah. Itu umur berapa? Sekarang dia umur 23. Kalau 2013 13 tahun. SMP dah, SMP. Ya, SMP. Nah, di usia SMP dulu ya, kamu kan sering main ke terminal Lebak Bulus. Nah, itu apa sih rasanya? Itu baru kenal-kenalnya bis kan otomatis ya? Sebenarnya kenal bis tuh dari umur 1 tahun. 1 tahun ya? Asli. Jadi kebetulan kampung bapak saya. Nah, jadi dulu kan pesawat masih mahal ya harga tiketnya ya. Jadi makanya naik bis terus. Dan langganan saya dulu karena paling dekat, paling terjangkau dan paling memorable liverynya pasti tahu dong, Safari Dharma Raya atau OBL yang ada gambar gajahnya. Iya. Jadi kadang ini kalau buat saya ya itu OBL banget lah. Sejak saya kenal di sosial media lebih ke OBL sih. Dulu saya ngira ini OBL mania. Padahal nggak gabung. Nggak gabung. Padahal saya kalau waktu di LB itu suka ketemu kayak teman-teman OBL mania kayak semacam si Patomo, terus Aris Tandika. Cuma yang kadek yang mana ya? Saya lebih mikir kadek yang mana. Dia nggak join. Iya, saya di belakang layar, tim belakang layar. Nah, pengalaman dikit dong. Kalau sekarang kan Denpasar Jakarta udah lebih cepet ya karena ada tol Trans Jawa ya. Nah, kalau dulu kan zaman kamu kecil itu kan belum ada tol ya. Itu Jakarta Denpasar berapa lama sih? Kalau dilihat kayaknya sekarang sama dulu gitu ya, itu kayak nggak jauh beda deh. Dulu tuh sering tembus 28 jam sampai 30 jam karena pas lewat Panturaan itu emang banter gitu bisnya loh. Ngerasa gak sih kayak setelah lewat Trans Jawa kok jadi lebih santai gitu kan. Jadi nggak ngejar waktu juga ya. Nggak beda jauh lah, cuma paling selisih 2 jam lebih cepet gitu ya sekarang. Tapi kalau dulu kan apa namanya istilahnya kan lewat non tol terus kan. Nah sekarang ada tol. Nah ada nggak sih yang pengen gak sih kayak Denpasar lagi tapi nggak tol gitu, melipir aja Pantura gitu? Pasti ada. Kalau misalnya dulu kan enak ya hutan gitu ya di jalur Pantura, Rembang, terus sampai ke arah rumah makan Puritama itu yang paling saya tunggu tuh kalau naik bis ke Bali tuh. Di rumah makan Puritama kita bisa lihat Lorena, Pala Kencana dulu ya. Itu memorable banget dan pengen sih sekarang, tapi kayak susah sekarang. Puritama tuh at least di Tuban ya? Puritama udah arah Pasir Putih, arah Banyuwangi ya. Oh, Situbondo kesanaan ya? Oke. Berarti berapa kali bik Jakarta Denpasar? Wah, nggak kehitung. Ada lebih dari 3. Apa tuh? Sekali break. Breaknya 3 kali. 3 kali. 3 kali. Kalau naik OBL gitu ya, Safari Dharma Raya itu 3 kali break. Yang pertama dulu di mana yang di Pamanukan itu? Taman Sari. Itu memorable banget kan pasti buat kita. Taman Sari, terus yang kedua di Rembang, di RM Mitra namanya. Nah, iya Mitra itu. Nah, kayaknya masih ada nggak itu Mitra ya? Masih ada. Kramat Jati masih masuk sana deh setauku. Masih ada ya? PO Kramat Jati masih masuk sana tuh, RM Mitra. Dan di RM Mitra Rembang itu ada satu bangkai, bukan bangkai ya, terlalu kasar kayak bekas ya, bangkai bekas bis ya. Gajah Kebayoran atau BL itu yang dibiarin aja gitu di sana. Dan itu unit spesial mas. Dia sasisnya 1521 Uller, tapi di swap engine pakai V engine. Sebentar, saya terakhir naik OBL itu dari Tuban. Dari Malang itu naik ke Mekacino. Itu berhentinya rest area. Bukan rest area sih. Mau makan yang tadi Mitra itu kan. Itu emang ada bangkai bis OBL. Saya lupa itu bodinya body Setra atau body Sprinter begitu. Apa itu yang dimaksud? Bener banget. Yang body Setra dulu plat nomornya itu B7168MK. Berarti udah berapa tahun tuh? Wah, nggak tahu. Itu saya tahun 2015 loh itu. Nggak tahu udah berapa tahun. Yang jelas itu masih ada di sana sampai sekarang. Dan kalau misalnya kita ke sana itu hawanya panas banget, mungkin ya karena emang begitulah ya. Kita tahu lah lagi. Benar.
Nah, setelah dari Rembang, istirahatnya terus di Puritama. Yang istirahat ketiga, istirahat yang terakhir menuju ke Denpasar. Itu yang khasnya adalah di sana kalau kita minum teh tuh ya. Biasa kan di rumah makan pakai gelas ya. Iya. Di sana pakai botol. Botol langsung Teh dari botol gitu. oh teh botol. Tapi bukan merek ya, bukan Iya, merek. oke. Tapi nggak apa Teh kalau mau botolan iklan. gitu. Teh botolan gitu, itu Iya. yang paling memorable. Dan kalau dulu nggak tahu kenapa ya, menu makannya tuh enak banget. Kayak sampai ada ayam bakar, terus bandeng. Itu dulu Iya. saya pernah ngerasain deh pas kecil. Tapi makin di sini Sekarang template ya, ambil semua makan Template. sama ya. Iya. Ya. begitulah jadinya. Oke. Jadi kadang rindu juga gitu ya. Sama masa kecil yang naik bis bareng nenek, bareng orang tua gitu. Tuh ya. Sekarang kalau ngebis sendiri. Tapi kan sekarang bisa jadi konten. Iya sih, Ya, bener menghasilkan. Kalau dulu ada kamera mungkin udah jadi konten kali ya. Iya. Seru tuh. Mungkin udah jadi presiden Microsoft kali. Wes, mantap. Yang punya YouTube mungkin sekarang. Oh nanya, Kadek ini kan Bali ya? Itu orang tua asli Bali semua atau hanya salah satu aja? Kebetulan bapak saya doang nih yang Bali nih. Bapaknya Jadi ibu Bali? saya Jawa. Jawa itu daerah Purworejo, mungkin teman-teman tahu. Mereka ketemuan di Jakarta dan jadilah saya orang Jakarta. Oh, oke. Bukan orang Jawa, bukan orang Bali. Oke. Orang Jakarta. Begitulah. Tapi keluarga masih banyak di Denpasar juga masih banyak keluarga besar. Yes, keluarga besar. Adik dari bapak saya itu di Denpasar. Oke. Yang di Purworejo juga masih ada Di keluarga. Purworejo kebetulan adik-adik dari ibu pindah semua ke Jakarta, jadi di Purworejo ditempatin saudara rumahnya. Masih suka balik ke Purworejo? Jarang. Jarang. Kalau dulu sebelum pandemi itu Lebaran pasti ke sana. Pasti ke Purworejo ya. Ke Purworejo. Naik apa itu? Sayangnya nggak pernah naik bis. Nah, coba sesekali naik bis selatanan, apalagi di musim Lebaran. Kalau dulu tuh selatan itu pasti macetnya di daerah Kerupuk Nggikal itu. Asli. Itu. Aduh. Saya Tapi naik mobil itu. sekarang nggak tahu deh sekarang. Sekarang pada lewat Pantura semua. Iya. Mungkin agak lebih sepi sih. Harusnya gitu Harusnya ya. Dan itu emang paling enak gitu ya kalau lewat selatan. Dulu kan mudiknya naik mobil tuh, ngeliatin bus-bus liweran, Budiman, efisiensi. Wah, itu zaman saya SD itu kalau ngeliat efisiensi itu enak gitu dilihatnya, kayak mewah, bagus gitu bisa. Sekarang juga masih eksis sih. Masih selalu pakai armada baru gitu ya. Sekarang kayaknya jadi ada nama grupnya deh, efisiensi itu sekarang tuh. Apa ya, TVD atau apa gitu. Iya kan ya? Tahu saya tuh divisi pariwisata ya kalau nggak salah. Tapi ada di bodinya itu ada labelnya tuh. Benar, DVD. Nah, jadi sama sekali belum pernah ngerasain bis selatan Jawa ya? Belum pernah sama sekali. Selatan Jawa. Mikir, kayaknya belum pernah deh. Belum pernah. Pernah pas tadi tur. Iya, kan beda sensasinya. Beda, akap. Enggak, akap belum. Iya. Ada rencana mau nyoba tur selatan gitu. Harusnya ada, dan itu naik sasis yang klasik sih pengennya. Masih klasik. Sekarang atas selatan udah bagus-bagus. Cari yang klasik agak susah. Harus ke Bandung nggak ya cari Budiman atau Maju Oh, Lancar? iya, Itu iya, yang wah, tahu. itu keren banget Nah, nggak sih? Maju masih ada klubnya. Maju itu masih ada tuh yang Keisha tuh. Keisha itu. Oh iya, Mas Esu kan manianya Maju Lancar ya. Saya bukan maksud promo ya, cuma ngasih info. Masih ada sasis lawas di selatan, Maju Lancar ada. Itu juga rekomend sih, banyak yang bikin konten naik di situ. Unit Boys kalau kata orang-orang, cakep itu. Oke. Jadi Kadek ini lahirnya di Jakarta apa di Denpasar sih? Jakarta. Jakarta ya, tapi saya cek Facebooknya lahir di Denpasar. Masa sih? Iya. Karena dia asli Denpasar apa emang Denpasarnya di Jakarta? Kayaknya itu apa ya? Self branding doang deh. Saya minum ya, oke. Kesibukan sekarang apa? Selain sebagai konten kreator. Karyawan 9 to 5. Jadi masuk kerja jam 9, balik jam 5. Oh, udah kerja. Alhamdulillah udah kerja. Dia kerja di bagian. Dulu Tapi belum wisuda. Oke. Dulu Kadek itu main ke, boleh sebut nama mungkin? Mungkin dia mendengarkan. Nanti gua sembarang juga. Sampai sekarang masih hunting. Masih. Nah, saya kira Kadek ini kuliah juga. Apa sempat kuliah?
Alhamdulillah udah lulus tahun kemarin, jadi lulusan pandemi ya. Oh, udah lulus. Lulusan pandemi. Oke, Lulusan keren ya. pandemi, guys. Dan alhamdulillah banget habis lulus ya kayak langsung dapat kerja gitu. Oke. Ya, seadanya dulu aja lah ya. Oke, Kadek. Yup. Kadek kan bulan-bulan 10 atau 9 itu pernah ini ya, kena COVID ya. Iya. Nah, sebagai yang saya tahu, Kadek itu sebagai penyintas pertama COVID-19 di kalangan Bismania. Atau mungkin ada yang lain, cuma Kadek ini dia berani buat speak up ke publik. Nah, bagaimana dulu rasanya sebagai penyintas pertama di kalangan Bismania? Oke. Ini kalau ngomongin COVID agak berat itu. Ya, cuma berbagi pengalaman aja ya. Predikatnya keren dari Mas Estu nih. Saya penyintas COVID pertama. Mungkin bukan pertama ya, tapi yang berani speak up. Nah, kadang kan ada yang malu-malu atau mungkin takut ya. Cuma saya apresiasi untuk Kadek, dia berani speak up, jadi bisa buat referensi buat kita ke depan nanti harus bagaimana. Coba ceritakan bagaimana pengalamannya itu. Gimana ya? Sebelum cerita tentang pengalaman gitu ya, mungkin saya di sini pengen ngajak teman-teman, para pendengar atau penonton semua untuk bersyukur gitu ya. Iya. Kita sampai saat ini masih bisa menjalani kehidupan di masa pandemi ini dengan beragam kesulitan ya. Kita tetap bisa survive, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk apa dari semenjak pandemi ini, saya juga turut berduka cita gitu ya. Semoga yang ditinggalkan bisa dapat apa ya, bisa ya berat sih kalau ngomongin itu ya. Tapi pengalaman ini jadi pengalaman berharga gitu. Setelah 7 bulan ya kira-kira ya, kan COVID masuk ke Indonesia Maret. 7 bulan berarti bulan September mungkin ya, September Oktober lah. September Oktober. Pertama diumumin, kasus pertama diumumin itu kan 2 Maret 2020 ya kalau nggak salah ya. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Dan tepat di 7 bulan setelahnya itu, di bulan Oktober tahun 2020, itulah saya divonis positif. Awalnya itu sebenarnya nggak tahu ya dari siapa, maksudnya siapa yang menularkan ke rumah itu nggak tahu ya. Dan kita nggak bakal menyalahkan, nggak akan menyalahkan kita itu. terima-terima saja ya. Cuma gejalanya yang pertama kelihatan itu dari ibu saya. Jadi di bulan September akhir lah kira-kira, itu ibu saya tuh kayak nggak enak badan gitu ya, nggak enak badan. Greges lah ya kalau kata orang-orang gitu, lemes gitu. Itu sekitar 3 harian, karena itu gejalanya juga cukup lama gitu ya. Jadi akhirnya mutusin untuk PCR swab. PCR swab tanggal 30 September 2020. 9. Habis itu hasilnya kan 24 jam. Jadi hasil itu keluar tanggal 1 Oktober. Nah, dan apa ya yang bikin gregetannya itu, ibu saya tuh sakit pas itu di bulan Oktober itu pengen ada acara bareng satu grup bis gitu loh. Oh iya. Acara touring bareng, boleh sebut nama nggak nih? Boleh, silakan. Apa? Cita aja. Jadi acara kolektor tiket bis. Ya, kolektor tiket bis. Acara kolektor tiket bis, waktu itu mereka mau ke Jogja, pakai cahaya trans yang single glass itu loh, yang body badge ya nama bodinya. Iya, saya tahu beritanya itu. 1525, versi 1525 itu. Saya pengen ikut itu. Nah, kok pas itu ada aja halangannya. Iya. Jadi bahkan yang dramatis itu sebenarnya pas baru dinyatakan positifnya itu sih. Gitu. Ya itu tadi yang mau ikut acara kolektor tiket bis bener-bener udah dipesenin kursi paling depan gitu ya, karena emang job desk saya untuk dokumentasiin acara itu. Iya. Terus kayak aduh, bener-bener Hamin satu berangkat tiba-tiba dinyatakan positif, langsung PC panitianya.
Mas sorry aku nggak bisa ikut mas. Loh kenapa? Awalnya malu juga asli. Awalnya malu, bilang ibuku sakit kan. Oh gitu, ya udah cepet sembuh. Terus setelah mereka jalan gitu, ya udah baru aku bilang, mas sebenarnya bukan aku yang bukan ibuku yang sakit, tapi saya sendiri. Aku juga sakit mas. Loh kenapa? Biasa covid. Oh ya udah, makasih ya mas sudah jujur gitu, karena ya maksudnya nggak kebayang kan kalau misalnya aku maksa ikut ya, demi kebaikan bersama lah ya. Gitu. Dan pas itu juga tanggal 3 tadi itu, tanggal 2 tadi itu pas dinyatakan positif, aku sempet hunting bareng temanku di Poris. Terus bagaimana? Setelah kamu info begitu, teman kamu bagaimana? Shock lah, gila. Shock banget. Serius, lu kenapa nggak bilang? Gua nggak tahu. Karena memang OTG. Huntingnya tuh pagi. Dan hasilnya itu keluar siangnya. Nggak siangnya juga sih. Jadi ibuku telepon pas lagi di Polres itu, lagi hunting itu, tiba-tiba Kak, pulang. Loh, kenapa? Kakak positif juga. Oke, jadi langsung balik ke Polres, balik ke rumah. Waktu itu sepedaan sih dari Polres ke rumah. Emang deket ya? Lumayan kalau naik sepeda ya? setengah 20 menit sampai setengah jam. Oke. Itu hujan. Iya. Kondisinya juga hujan. Okay. Aku mau berteduh kayak mana ya, kalau berteduh malah ntar nularin ke tempat lain. Bablas aja lah. Hujan-hujanan udah kayak di film-film gitu kan. Hujan-hujanan, sepedaan sambil kayak merasa bersalah. Anjir, kenapa hunting? Tapi nggak nangis kan? Enggak lah, gila. Terus nyampe rumah baru langsung kontak teman kan. Nanti kalau misalnya udah nyampe rumah, gua minta tolong ya, lu langsung mandi gitu. Langsung mandi gitu. Ntar gua beliin vitamin dah, pokoknya kayak jangan sampai dia kena juga. Tapi berarti, emang benar-benar waktu itu nggak ada kontak fisik. Ya, berarti emang kamu udah ada rasa tanggung jawab lah buat teman kamu, jangan sampai ikut tertular ya. Benar-benar. Kayak mau tos aja, mau sehat aja, jaga jarak gitu. Asli itu jaga jarak banget. Dan alhamdulillah juga orangnya juga nggak apa-apa. Itu sih yang paling dramatis. Yang ada kaitannya sama bis itu ya itu pas diumumin kena positif, itu dramatis banget. Terus bagaimana respon teman-teman yang ikut Kopdar Kolektor itu setelah kamu info kamu nggak bisa ikut karena terkena COVID? Responnya mereka bagaimana? Apakah shock atau? Kebetulan aku minta keep secret dulu. Keep secret. Keep it secret ke panitianya, terus ya udah akhirnya dirahasiakan, terus baru aku speak up sendiri di sosmed kan, post di Wisma Atlet. Cepet post foto kamar lah ya istilahnya, foto kamar ini loh Wisma Atlet kayak gini loh, ada yang mau pindah lah ke sini. Nah itu dia tuh. Baru deh teman-teman di Facebook, terutama teman-teman pencinta bis lah ya, termasuk saya juga itu shock sih. Walah, ternyata kok nggak touring-touring, kemana nih orang, ternyata lagi ngungsi di Wisma Atlet. Itu baru mereka pada tahu kalau itu kalau saya kena gitu. Jelas pasti shock sih. Tapi jujur sih, waktu kamu post ke sosial media, saya pun juga kaget loh. Saya kayak nggak nyangka loh, wah ternyata di kalangan kita tuh saya juga kena gitu. Berarti saya semakin mengukuhkan kalau ini virus memang benar-benar semakin dekat dengan circle kita. Asli. Dan saya apresiasi kamu berani untuk mengungkapkannya ke publik. Soalnya jarang ada yang mau, mungkin karena efek takut dijauhin lingkungannya, takut mereka pada mungkin ada terganggu kehidupannya mungkin. Tapi kamu termasuk yang berani, dan saya salut dengan yang itu. Alhamdulillah ya. Dan emang tetangga juga langsung support juga, benar-benar semua circle tuh kayak langsung support. Iya. Justru itu yang bikin kita bisa cepat sembuh karena gangguan guys. Iya, entar itu di-cut ya. Jadi karena banyak yang support ke kita, jadi kan itu jadi energi positif untuk kita cepat sembuh. Saya pun juga begitu waktu itu. Asli. Itu juga pasti ngerasain hal yang sama kan. Karena kalau kita insecure gitu ya, kita terlalu banyak beban pikiran, kan daya tahan tubuhnya makin turun gitu ya. Makin lama lah kita sembuh kalau kayak gitu kan. Kita sebenarnya nggak boleh menutup diri. Karena itu kan virus semakin
makin kesini kan makin mungkin udah banyak yang tahu lah ya, jadi nggak perlu tutupi lagi. Kalau emang positif ya udah nggak apa-apa, info aja. Jadi kan yang lain juga bisa jaga jarak atau bisa lebih aware gitu. Bagus sih. Dan satu hal lagi yang yang saya sangat bersyukur banget karena jadi penyintas gitu ya, pernah kena COVID tuh ya. Saya bisa berkesempatan untuk donor plasma darah konvalesen. Nah, itu dia. Nah, donor plasma darah konvalesen itu sebenarnya salah satu metode pengobatan untuk para penderita COVID, teman-teman pendengar. Karena kan ada beberapa ya penderita yang emang lebih gawat ya daripada kita ya, apalagi yang umurnya udah lanjut dan ada penyakit bawaan lainnya, itu kan bahaya banget kan buat yang kena COVID. Nah, salah satu cara pengobatan yang ampuhnya itu pakai itu donor plasma konvalesen. Gimana sih caranya? Biasanya kita terima ya broadcast gitu ya, dibutuhkan donor plasma darah konvalesen golongan darah ini. Nah, syaratnya itu biasanya sudah negatif lebih dari 2 minggu banget. Lebih dari 2 minggu, golongan darahnya juga cocok, dan diutamakan itu cowok, pria gitu ya. Kalau cewek bisa, tapi kayaknya belum melahirkan gitu, kalau nggak salah. Nah, terus kita kita udah deal sama keluarga yang membutuhkan donornya itu, kita ke PMI. Bukan kita sih, saya waktu itu ya, saya waktu itu ke PMI pusat di mana tuh, Jakarta Pusat itu. Dan langsung donor di tempat. Oh, jadi gimana? Itu kurang detail. Kita nih sama keluarga pendonor. Habis itu kita didaftarkan. Habis kita didaftarkan, itu akan ada tim Halo Donor namanya, yang akan atur waktu sama kita kapan mau donor plasma darah konvalesennya. Habis itu kita akan di swab negatif. Swab positif sama swab negatif. Nah, kalau misalnya dan yang bikin saya kayak tersentuh itu, donor plasma darah konvalesen pertama saya itu yang membutuhkannya relasinya dekat lah dengan saya, dengan kita, dengan para pendengar sama penonton. Kalian mungkin tahu orangnya, tapi kayak nggak usah disebutin di sini lah ya. Gitu. Itu yang bikin saya gila. Akhirnya ya. Bersyukur banget gitu kita bisa menolong sesama. Itu dia yang penting. Oh iya, itu 2 kali saya donornya. Yang pertama, jadi setelah donor itu bisa donor lagi 15 hari kemudian. Nah, makanya jadi buat teman-teman pendengar atau penonton yang udah pernah kena COVID atau penyintas COVID itu, kalau misalnya ada kesempatan untuk berbuat baik gitu ya, dengan cara donor plasma darah konvalesen itu, ya monggo gitu ya. Karena kapan lagi kita bisa berbuat semulia itu.